Claudia Pliakobasile dengan NIM 2301040060. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi perkembangan hewan terkait dengan salah satu kelas vertebrata, yaitu mamalia, di mana saya akan menjelaskan bagaimana pembentukan embrio hingga pada selaput embrio. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada materinya. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sebelumnya kita masuk ke gimana pembentukan embrio. Di sini ada zigot teman-teman. Nah, zigot ini terbentuk dari pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian terbentuk pembelahan secara mitosis, membentuk yang namanya morula. Kemudian dari morula terjadi pembelahan lagi. Bola-bola padat ini dia terjadi pembelahan hingga bentuknya tidak lagi seperti ini, dia lebih kecil dari ini, lebih banyak. Nah, di sini ternyata di dalam sini dia sudah terbentuk ruang yang seperti ini. Di sini yang namanya blastosol. Tujuannya apa? Dia adalah cairan yang berfungsi sebagai nutrisi embrio. Kemudian masuk di sini gastrulasi, di mana sudah terbentuk cekungan di sini yang merupakan saluran pencernaan atau saluran pembuangan sementara. Nah, masuk kepada fase gastrulasi, di mana sudah terbentuk 3 lapisan germinal. Di sini ada ektoderm, endoderm, dan juga mesoderm. Kemudian kita masuk kepada 3 turunan dari lapisan germinal. Yang pertama, ektoderm. Di sini akan terbentuk sistem saraf otak, epidermis kulit dan rambut, dan juga kuku. Lalu pada mesoderm akan terbentuk otot, tulang, dan rangka, sistem peredaran darah, dalam hal ini jantung dan pembuluh darah. Kemudian pada endoderm akan membentuk saluran pencernaan, hati, dan pankreas, juga sistem pernapasan. Kita masuk kepada pembentukan notochord pada mamalia, di mana terjadi pada tahap awal perkembangan embrio. Khususnya saat gastrulasi, prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Mohon maaf ya teman-teman, karena di luar sangat ribut dan ada banyak gangguan sehingga suaranya kurang konsisten. Kemudian yang pertama ada gastrulasi dan pembentukan garis primitif. Nah, di sini pada embrio mamalia teman-teman, itu setelah tahap blastula, di mana terjadinya gastrulasi yang ditandai dengan terbentuknya garis primitif. Apa itu garis primitif? Nah, garis primitif strik ini merupakan alur atau struktur memanjang yang muncul di awal perkembangan embrio mamalia, atau yang disebut dengan amniota, sebagai tanda dimulainya gastrulasi yang berfungsi sebagai pintu masuk bagi sel-sel untuk membentuk lapisan germinal. Dalam hal ini ada endoderm dan mesoderm, dan menentukan sumbu embrio, yang mana ada sumbu depan, sumbu belakang, serta merupakan tonggak penting dalam bioetika perkembangan manusia. Kemudian masuk ke migrasi sel epiblast. Sel-sel epiblast bergerak masuk melalui garis primitif tadi dan mengalami diferensiasi. Sebagian sel membentuk endoderm, sebagian membentuk mesoderm, dan sebagian mesoderm ini bermigrasi ke arah anterior dan membentuk mesoderm aksial. Kemudian masuk ke pembentukan proses notochord, di mana mesoderm aksial ini akan membentuk struktur memanjang yang disebut dengan proses notochord atau notochord process. Struktur ini tumbuh dari daerah nodus primitif atau Hen's node ke arah anterior embrio. Perubahan menjadi lempeng notochord, di mana proses notochord awalnya berongga, dalam hal ini membentuk kanalis notochord dalis. Kemudian bagian bawahnya menyatu dengan endoderm dan membentuk lempeng notochord atau notochord plate. Kemudian pembentukan notochord definitif. Di sini lempeng notochord tadi menggulung dan terlepas dari endoderm. Lalu kemana? Membentuk batang padat yang disebut dengan notochord definitif yang terletak di antara ektoderm dan endoderm. Adapun fungsi dari notochord teman-teman, di sini notochord berperan sebagai sumbu utama embrio, penginduksi pembentukan tabung saraf, dan penentu pola perkembangan tulang belakang. Sehingga teman-teman pada mamalia dewasa notochord tidak bertahan utuh, tetapi sisa-sisanya berkembang menjadi nukleus pulposus pada diskus invertebralis. Selanjutnya teman-teman masuk di selaput embrio pada mamalia. Di sini merupakan membran ekstraembrionik yang berfungsi melindungi embrio serta membantu pertukaran zat selama perkembangan pada manusia, terutama mamalia plasental. Terdapat 4 selaput embrio, yaitu ada amnion teman-teman. Di sini membentuk kantung amnion yang berisi cairan amnion. Fungsinya melindungi embrio dari benturan.
menjaga suhu dan kelembapan, memberi ruang gerak bagi embrio. Kemudian teman-teman di sini ada juga korion. Ini merupakan selaput telur embrio. Nah, di sini berperan dalam pembentukan plasenta dan memiliki fungsi lain yakni pertukaran gas atau O2 dan CO2. Oke teman-teman, selanjutnya ada yang namanya allantois. Di sini berasal dari penjolan dari endoderm teman-teman. Fungsinya adalah membantu pembentukan pembuluh darah tali pusat. Nah, kemudian menyimpan dan menyalurkan sisa metabolisme pada mamalia plasental. Dan yang terakhir teman-teman ada yang namanya yolk sac atau kantung kuning telur. Di sini dia tidak menyimpan kuning telur seperti pada burung teman-teman, tetapi fungsinya adalah pembentukan sel darah pertama, menyalurkan nutrisi awal sebelum plasenta terbentuk sempurna. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah selaput embrio mamalia itu terdiri dari amnion, korion, allantois, dan juga yolk sac yang bekerja sama mendukung perkembangan embrio hingga lahir atau hingga membentuk suatu individu. Oke teman-teman semuanya, itulah materi perkembangan hewan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.